Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Muslihuddin. Saya berasal dari SMAN 2 Tambun Selatan. Kali ini saya akan memberikan hasil resensi saya dari membaca buku yang berjudul Syekh Maradang Mencari Pintu Kebajikan. Buku ini dikarang oleh Alia Namira Nasution dan juga diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2023 yang berjumlah halaman 86. Buku Saduran Syekh Maradang Mencari Pintu Kebajikan karya Alia Namira Nasution adalah sebuah karya yang mengangkat kisah hidup Syekh Maradang, seorang ulama dan tokoh agama yang menjadi teladan dalam kesederhanaan, kesabaran, dan keikhlasan. Buku ini bukan sekadar biografi, tetapi juga syarat dengan pesan moral, nilai-nilai akhlak, dan pelajaran hidup yang relevan bagi pembaca masa kini. Disajikan dengan gaya bahasa yang mengalir, buku ini memudahkan pembaca untuk memahami perjalanan hidup tokoh yang diceritakan. Pada buku ini ada beberapa bagian utama yang menggambarkan kisah perjalanan hidup Syekh Maradang dari beliau kecil hingga beliau meninggal. Yang pertama, ada masa kecil Syekh Maradang menggambarkan sifat cerdas, rendah hati, dan tekun mencari ilmu yang ditanamkan oleh keluarganya. Yang kedua, pencarian ilmu menjadi inti cerita saat beliau berkelana, berguru kepada banyak tokoh, serta belajar pentingnya adab sebelum ilmu. Yang ketiga, peran sebagai teladan. Masyarakat mulai terlihat saat Syekh Maradang mengajarkan orang lain meskipun dirinya masih merasa sebagai murid. Yang keempat, perjalanan intelektual yang lebih luas menegaskan sikap rendah hati, keterbukaan terhadap perbedaan, dan semangat berbagi kebaikan. Yang kelima, fokus pada pengajaran akhlak, menampilkan kontribusinya dalam mendidik anak-anak, menolong masyarakat, dan menasihati pemimpin. Yang keenam, refleksi kehidupan, menunjukkan kesabaran menghadapi ujian, tawakal, serta keyakinan bahwa kebaikan sejati ada dalam hati yang bersih. Dan yang terakhir, akhir hayat ditutup dengan pesan moral, jangan sombong dengan ilmu, selalu jaga niat dan perbanyak amal kebaikan. Secara keseluruhan, buku ini menekankan bahwa ilmu harus diiringi akhlak mulia dan setiap ujian hidup adalah pendidikan dari Allah. Menurut saya, buku ini memiliki kekuatan utama pada pesan moral yang disampaikan secara konsisten di setiap bab. Penulis berhasil menggabungkan unsur biografi dengan nilai-nilai universal yang diaplikasikan oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya relevan untuk semua usia, dari pelajar hingga orang dewasa, karena membahas prinsip-prinsip akhlak yang tidak kenal oleh waktu. Bahasa yang digunakan juga sederhana, mudah dipahami, membuat pembaca merasa seperti sedang mendengar kisah langsung dari seorang guru. Jika dibandingkan dengan buku-buku motivasi Islam sejenis, Saduran Syekh Maradang cukup menonjol karena menghadirkan tokoh lokal yang dekat dengan budaya Nusantara. Penulis berhasil menampilkan Syekh Maradang bukan hanya sebagai sosok ulama, tetapi juga sebagai manusia yang berproses dari murid yang haus ilmu menjadi guru yang bijak. Buku ini dapat dijadikan bahan ajar literasi terutama di jenjang SMA karena relevan dengan pembentukan karakter remaja yang sedang mencari jati diri. Membahas buku ini memberikan kesadaran bahwa ilmu tanpa adab hanyalah kesia-siaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengajar gelar dan pengetahuan tapi lupa pada sikap rendah hatinya, melainkan kemampuan menjaga akhlak, membantu sama, dan tetap sabar adalah hal yang lebih penting. Sebagai pelajar, refleksi yang dapat diambil adalah pentingnya menyeimbangkan prestasi akademik dengan moralitas. Dengan meneladani Syekh Maradang, generasi muda diharapkan tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter baik sehingga mampu menjadi teladan di masyarakat. Kesimpulannya, Saduran Syekh Mencari Pintu Kebajikan adalah buku yang sangat layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memperkaya wawasan spiritual dan moral. Kisah Syekh Maradang mengajarkan bahwa ilmu sejati tidak hanya untuk kebanggaan diri, tetapi untuk diamalkan demi kebaikan bersama. Buku ini mengingatkan kita bahwa kesabaran, keikhlasan, dan rendah hati adalah kunci menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.